Mbak Dia, hari ini kita akan membahas nih satu hal yang bukan mungkin ya, tapi pasti dihadapi oleh semua orang. Pasti semua orang punya masalah. Apalagi kalau kita ngomongnya konteksnya sekarang nih di masa pandemi Mbak Dia. Wah, masalahnya banyak ya, entah itu masalah medis atau fisiologis seperti ya kesehatan atau masalah psikologis juga mungkin ya, tentang masalah percintaan rumah tangga, finansial, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Pasti banyak dialami oleh teman-teman kita karena memang di masa pandemi ini banyak yang akhirnya berpindah kuadran dalam kehidupan dan harus beradaptasi dengan kenormalan-kenormalan baru seperti itu. Dan itu bukan perkara yang mudah gitu, bukan hanya sekadar membalikkan telapak tangan, tapi butuh take some efforts gitu ya untuk melakukannya. Nah, kita akan membahas gimana tetap bijak dalam menghadapi masalah. Yang pertama adalah terima kenyataan pahit. Seberapa penting sih sebenarnya dan seberapa bermanfaatnya ketika kita menghadapi masalah. Oke, kita terima dulu deh bahwa kita lagi punya masalah, ini kenyataan pahit gitu Mbak Dia. Gimana nih? Itu penting banget ya. Pertama-tama kita harus paham apa sih makna dari penerimaan dalam konteks bijak menghadapi masalah ini. Nah, penerimaan ini tidak dan bukan bermakna penerimaan secara pasif. Justru sebaliknya, dibutuhkan ketabahan dan motivasi yang besar untuk menerima apa adanya, terutama pada situasi yang kita tidak suka. Tahap penerimaan ini, emosi kita sudah mulai stabil, kita bisa mulai melihat kejadian-kejadian dengan lebih realistis, objektif. Nah, di fase ini kita juga bisa akhirnya menggunakan daya pikir, nalar, imajinasi, dan pengelolaan emosi kita dengan lebih bijak dan efektif. Selanjutnya adalah katanya kita harus tenang nih, nggak boleh panik. Kenapa sih Mbak harus tenang dan nggak boleh panik? Apa kemudian kita jadi gerusak-gerusuk atau gimana tuh Mbak Dia? Oke, panik, cemas itu adalah sesuatu yang sangat normal ya. Karena itu adalah sebenarnya sistem proteksi diri kita. Nah, tapi panik dan cemas yang terjadi secara berlebihan dan bahkan menginterupsi kegiatan sehari-hari kita, nah itu udah bisa masuk ke dalam jenis gangguan. Take a deep breath. Saat kita panik, yang aktif itu sistem saraf simpatik. Kita harus aktifkan saraf parasimpatik kita. Bagaimana caranya? Kita latih untuk mengkondisikan fisik, pikiran, dan perasaan dengan relaksasi, meditasi, latihan nafas, yoga, olahraga, lakukan hobi yang disuka. Nah, kita perlu untuk secara sadar membiasakan diri kita dalam kondisi rileks. Jadi ketika ada masalah, kita tidak reaktif terhadap masalah tersebut, tetapi kita bisa menghadapinya dengan tenang dan responsif. Oke, setelah tenang, nggak panik, kita harus tahu dulu nih akar masalahnya di mana gitu. Jangan kemudian ketika kita di jalan nyari solusi tapi kita akhirnya kayak nowhere to go gitu. Maksudnya kita nggak ngerti mau kemana karena kita nggak ngerti akar masalahnya di mana. Seberapa penting sebenarnya harus tahu dulu nih, oh akar masalahnya ini nih gitu Mbak Dia. Penting banget Mas. Jadi dalam konteks klinis ini sebenarnya ada dua pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Pertama adalah yang berbasis simptom dan yang kedua adalah berbasis akar masalah. Nah, contohnya aja orang stres kerja. Nanti simptomnya yang muncul apa? Perasaan cemas, takut, mudah marah. Bisa juga ke fisik, sakit kepala, pundak kaku, masih banyak lagi. Nah, kalau kita penanganannya berbasis simptom yang diurus ini perasaan cemas, takut, dan keluhan fisik lainnya. Padahal bisa jadi loh akar masalahnya itu tekanan dari atasan. Kalau kita nggak selesaikan akar masalahnya, simptom-simptom ini tuh bisa kembali atau bahkan muncul dalam bentuk yang lain. Perlu kita ketahui bahwa simptom-simptom ini sebenarnya sifatnya baik. Dia tuh penanda bahwa, hey ada sesuatu yang harus kita selesaikan, ada masalah yang perlu kita beri solusi. Nah tapi nggak berhenti di sana, kita perlu gali akar masalahnya. Setelah itu baru kita selesaikan dengan strategi-strategi tertentu yang tentunya sesuai dengan sumber masalahnya. Jadi sifat pikiran manusia ini kita pada dasarnya tidak bisa memikirkan dua hal sekaligus. Kita hanya bisa memikirkan satu hal dalam satu waktu. Nah oleh karena itu ketika menyelesaikan masalah, kita selesaikan satu persatu, step by step. Dengan penuh kesadaran dan fokus kita pilih satu masalah spesifik yang paling urgent, dan kemudian kita arahkan energi kita, fokus kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau perlu nih, misalkan masalah kita ada banyak, kita tulis, kita list down masalahnya apa. Supaya pikiran kita itu nggak kemana-mana, jadikan kumpulan masalah ini konkret dalam bentuk tulisan, dan tidak hanya di pikiran kita saja.
Nah, ini sama seperti dalam konteks sesi terapi yang saya lakukan, saya dan klien atau pasien akan selalu fokus menyelesaikan satu masalah, satu saja yang paling urgent untuk diselesaikan dalam satu waktu. Nah, dengan mengerahkan fokus kita akan lebih optimal dan memunculkan totalitas dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi, tidak semua masalah itu kita harus selesaikan sendiri. Oke. Banyak orang tuh memiliki pandangan yang kurang tepat ya, kalau misalnya meminta bantuan orang lain itu adalah sebuah kelemahan. Nah, justru dengan meminta bantuan pada orang lain, tentu dalam batasan-batasan yang wajar, itu menunjukkan kekuatan kita. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa orang yang kita minta bantu adalah orang yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Terima kasih Mbak Diah Ayu Kusumawardani Gunawan, MPASI Psikolog, psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi catatan penting dan bekal baik untuk kita selama pandemi dan selanjutnya ketika kita menghadapi masalah. Terima kasih Mbak Diah, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman nakes di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Diah.